Dari Robio terlepas sama Domenico Muhammad Ferrari. Sahabat sekali. Kunci sukses Timnas Indonesia U20 hajar Timnas Moldova U20. Yang pertama, kejeniusan Sintayong. Kedalaman skuad tentunya penting, namun tidak akan cukup jika tidak memiliki pelatih yang mumpuni. Dalam hal ini, peran Sintayong tidak boleh terabaikan, di mana juru taktik asal Korea Selatan tersebut memilih pemain pengganti dengan tepat hingga bisa mengubah keadaan setelah tertinggal lewat gol cepat Moldova. Rabani Tasnim misalnya, yang mencetak gol hanya semenit setelah menginjakan kaki di lapangan hijau. Dia juga berhasil mengendalikan ruang ganti saat tim tertinggal 0-1 pada jeda turun minum. Itu terbukti dengan tidak paniknya permainan Marcelino Ferdinand dan kolega saat laga dimulai lagi pada babak kedua. Yang kedua, kedalaman skuad. Para pemain pengganti Timnas Indonesia U20 banyak memberikan pengaruh di babak kedua. Hal ini tidak lepas dari keleluasaan Sintayong untuk memilih pemain dalam skuadnya yang cukup dalam. Ketika Hoki Caraka sedang mandul, Rabani Tasnim masih ada untuk menjadi pengubah permainan dari bangku cadangan. Zanadin Faris juga berangkat dari bangku cadangan dalam laga ini. Yang ketiga, kegemilangan Zanadin Faris. Zanadin Faris mengawali laga dari bangku cadangan, namun Sintayong mengirimnya ke lapangan seketika melihat timnya kesulitan. Perannya pun tidak boleh diremehkan meski tidak mencetak gol. Zanadin Faris merupakan kreator gol penyeimbang yang dicetak oleh Rabani Tasnim dan jenderal lapangan tengah untuk Timnas Indonesia U20. Iwan Bule dan supporter berharap Sintayong tidak mundur dari Timnas. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sangat berharap Sintayong tidak mundur dari posisi pelatih Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Iwan Bule saat berkunjung ke SCTV Tower Jakarta pada Selasa 1 November sore. Iwan Bule ingin pelatih asal Korea Selatan itu terus bekerja di Timnas Indonesia. Prestasi skuad Merah Putih disebut mengalami peningkatan ketika ditukangi oleh Sintayong. Bahkan Iwan Bule menyatakan Sintayong tidak harus mundur dari posisinya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Meski ia nanti sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Saya berharap adik saya Sintayong jangan mundur. Biarkan saya selesai di PSSI, Sintayong tetap di Timnas, kata Iwan Bule. Purnawirawan kepolisian itu juga menyatakan akan menyampaikan langsung kepada Sintayong mengenai keinginannya itu. Iwan berharap Sintayong mau mendengarkan permintaannya. Lebih lanjut lagi, Iwan Bule menyebut Sintayong menjadi salah satu harapan bagi Timnas Indonesia. Apalagi di tahun depan akan ada dua agenda besar yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia, yakni pada ajang Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Jangan meninggalkan Timnas karena Timnas kita adalah harapan dalam Piala Dunia U20. Ucap Iwan Bule. Harapan serupa juga datang dari kalangan supporter tanah air. Hal tersebut terlihat dari survei yang dilakukan oleh founder Lembaga Independent Football Institute Budi Setiawan, di mana pihaknya telah melakukan survei dengan tema persepsi fans sepak bola nasional terhadap kondisi sepak bola nasional terkait hal itu. Hasilnya pun supporter ingin melihat Sintayong tetap bersama dengan Timnas Indonesia. Tak mau kalah dengan Timnas Indonesia, calon pengganti Park Hang-seo ternyata lampaui rekor Sintayong. Tidak mau kalah dengan Timnas Indonesia, Vietnam berniat hadirkan pelatih kelas dunia untuk menggantikan Park Hang-seo. Salah satu nama yang dikabarkan siap melatih Timnas Vietnam adalah Mark Wilmots, ex-pelatih Timnas Belgia. Nama Mark Wilmots sendiri memang sudah tidak asing, di mana dia adalah pelatih Timnas Belgia yang berhasil membawa timnya sampai ke perempat final Piala Dunia 2014. Tidak hanya itu, Mark Wilmots adalah pelatih Belgia yang sukses membawa timnya masuk perempat final Piala Eropa pada 2016. Pelatih berusia 53 tahun itu pernah mengalahkan Italia dan Prancis. Melansir dari media Vietnam The Town 24/7, Mark Wilmots juga tertarik untuk melatih Vietnam, bahkan dia memutuskan untuk menurunkan gajinya demi bisa menggantikan Park Hang-seo. Mantan pelatih Belgia Mark Wilmots membuat langkah untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar tertarik untuk menggantikan pelatih Park Hang-seo untuk memimpin Vietnam. Tulis The Town 24/7. Jika Mark Wilmots menjadi pelatih Timnas Vietnam menggantikan Park Hang-seo, maka hal tersebut menjadi kabar buruk buat Timnas Indonesia.
Pasalnya prestasi dari Mark Wilmots jauh lebih baik daripada Sintayong. Seperti diketahui, Sintayong pernah melatih tim di Piala Dunia tetapi pelatih asal Korea Selatan itu tidak pernah berhasil lolos dari fase grup. Sebaliknya, Mark Wilmots berhasil membawa timnya Belgia lolos hingga perempat final di Piala Dunia pada 2014 silam. Sementara itu, VFF mengumumkan Park Hang-seo akan pergi dari Vietnam pada 31 Januari tahun depan atau selepas Piala AFF 2022. Itu artinya timnas Indonesia bersama dengan Sintayong masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan Vietnam sebelum digantikan dengan pelatih kelas dunia.